beras kita sudah habis, minta uang dong buat beli beras. Aduh, uang bapak udah habis ini, belum dikirimin sama anak kita. Tabungan kerja bapak juga udah habis. Nah, ini nih salah satu orang yang tidak mempersiapkan dana pensiunnya dengan baik. Padahal di Indonesia ada loh lembaga yang menjamin kesejahteraan di masa pensiun. Salah satunya dana pensiun. Hah? Dana pensiun? Apa itu? Iya, dana pensiun. Untuk penjelasannya, tonton lebih lanjut. Dana pensiun merupakan lembaga resmi yang tugasnya mengelola uang pensiun para peserta atau anggotanya. Jadi bukan hanya sekedar untuk menaruh uang, tapi merupakan badan hukum atau lembaga yang diawasi oleh OJK sehingga aman dan transparan. Dana pensiun juga memberikan jaminan kepada kita kalau sudah tua atau tidak bekerja, kita tetap mendapatkan manfaat pensiun. Intinya, dana pensiun adalah penjaga kita di masa depan agar kita tetap hidup sejahtera dan tenang. Tujuan dari penyelenggaraan dana pensiun ada sangat banyak. Namun secara umum, dana pensiun bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi para mereka yang sudah berhenti bekerja di masa pensiunnya agar tetap sejahtera. Namun secara khusus terdapat 3 tujuan dari penyelenggaraan dana pensiun, yaitu bagi perusahaan, bagi peserta, dan bagi lembaga dana pensiun itu sendiri. Tujuan yang pertama yaitu bagi perusahaan. Perusahaan berkontribusi dalam dana pensiun untuk menjamin ataupun bertanggung jawab atas kewajiban moral mereka untuk menjamin rasa aman dan juga nyaman bagi para karyawannya dalam bekerja. Selain itu, mereka juga akan meningkatkan motivasi bagi para karyawan mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan loyalitas yang tinggi. Serta yang terakhir, mereka akan mendapatkan citra baik di perusahaan, bagi perusahaan, di masyarakat maupun di pemerintahan. Tujuan yang selanjutnya yaitu bagi peserta. Peserta mengikuti program dana pensiun untuk menjamin mereka tetap memiliki pendapatan walaupun mereka sudah tidak bekerja. Selain itu, mereka juga memiliki rasa aman dalam bekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan sepenuh hati saat sebelum pensiun. Terakhir adalah tujuan bagi lembaga dana pensiun itu sendiri. Mereka melakukan kegiatan dalam mengelola dana pensiun ini bertujuan untuk bekerja secara profesional agar manfaat bagi para peserta dapat terjamin dengan baik. Lalu mereka juga akan mendukung program-program pemerintah melalui penyimpanan dana jangka panjang. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan profit atau keuntungan atas hasil pengelolaan dana bagi para pesertanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait sumber dana. Kira-kira ada apa aja sih? Setidaknya terdapat 3 jenis sumber dana yang akan digunakan untuk mengumpulkan manfaat untuk dana pensiun. Yang pertama, dari perusahaan atau pemberi kerja. Setiap perusahaan wajib berkontribusi untuk memberikan dananya kepada karyawan untuk dimanfaatkan sebagai dana pensiun. Yang kedua, dari peserta atau dari karyawan itu sendiri, di mana dipotong dari gaji bulanannya. Dan yang ketiga adalah hasil dari investasi yang akan digunakan berdasarkan iuran-iuran yang telah diberikan antara perusahaan dan juga peserta, di mana melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sih jenis dana pensiun itu? Nah, berdasarkan penyelenggaranya, dana pensiun dibedakan menjadi 2, yakni DPPK dan DPLK. DPPK atau dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Sedangkan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang diselenggarakan oleh suatu lembaga keuangan. Jadi, bagaimana mekanisme DPPK itu? Nah, di sini ada seorang karyawan dari suatu perusahaan. Dan di sini ada pihak perusahaan yang mempekerjakan karyawan tersebut. Mereka berdua sepakat bahwa setiap bulannya mereka akan menyetorkan iuran yang nantinya untuk dikembangkan sebagai dana pensiun. Dan dari setoran iuran itu, karyawan memperoleh anuitas yang berisi nominal manfaat dari dana pensiun yang akan diterimanya. Lalu, bagaimana mekanisme DPLK? Nah, di sini ada seorang freelancer yang tidak bekerja di perusahaan manapun, tapi dia ingin memiliki dana cadangan ketika dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Oleh karena itu, dia pergi ke lembaga dana pensiun untuk mendaftar program dana pensiun dengan menyetor iuran sesuai tempo waktu yang disepakati. Dia mendapatkan anuitas nominal manfaat dana pensiun yang akan diterimanya, sehingga ia bisa tenang. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama ada berdasarkan programnya, itu dana pensiun dibagi menjadi 2. Yang pertama ada PPMP. PPMP adalah program pensiun di mana manfaatnya itu udah ditentuin di awal. Jadi peserta itu dapat memperkirakan besaran manfaat yang akan diterima di masa pensiun nanti. Walaupun manfaat
manfaat pensiun di PPMP itu udah ditentuin di awal, jumlah yang akan diterima itu tetap dihitung menggunakan rumus yang udah ditetapkan. Contohnya, manfaat pensiun sama dengan 2% dikali lama kerja dikali gaji terakhir. Nah, resiko PPMP itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi, ketika dana itu kurang, perusahaan itu wajib menambahi dana sehingga manfaat itu lebih aman dan stabil. Yang kedua, ada PPIP. PPIP itu adalah program pensiun di mana iuran per bulannya itu udah ditentuin di awal, tetapi manfaat yang akan diterima nanti itu masih tergantung investasi atau pengembangan dana pensiun yang udah disetorkan. Nah, dalam PPIP, jumlah manfaat pensiun itu tidak ditetapkan di awal. Jadi, sebelum peserta menerima manfaat, dana pensiun akan menghitung saldo akhir berdasarkan seluruh iuran dan hasil investasi atau pengembangannya. Rumus sederhananya adalah saldo akhir sama dengan total iuran yang disetor ditambah hasil pengembangan. Nah, resiko PPIP itu ditanggung oleh peserta. Jadi, ketika investasinya itu gagal, maka manfaat yang akan diterima peserta itu akan lebih sedikit. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada jenis dana pensiun berdasarkan cara pembayaran manfaat. Yang pertama, ada manfaat bulanan. Di sini, nasabah akan menyetorkan iuran yang nantinya manfaatnya akan diterima secara bulanan sesuai ketentuan yang disepakati. Yang kedua, ada manfaat sekaligus. Di sini, nasabah akan menerima seluruh manfaat sekaligus di waktu awal pendaftaran dana pensiun, dengan syarat saldo dana pensiun kurang dari atau sama dengan 500 juta rupiah. Yang ketiga, ada kombinasi. Di sini, nasabah akan menerima sebagian manfaat pensiun di awal, dan sebagian manfaat sisanya akan dibayarkan secara bulanan. Ada juga kasus khusus yang membuat manfaat dana pensiun bisa ditarik seluruhnya di luar ketentuan. Misal ketika peserta mengalami sakit, meninggal dunia, atau kecelakaan yang menyebabkan cacat parah. Maka manfaat pensiun bisa diterima seluruhnya secara langsung dengan menunjukkan dokumen bukti pendukung. Yang selanjutnya ada jenis dana pensiun berdasarkan waktu pembayaran manfaat. Yang pertama ada pensiun normal, di mana pembayaran pensiun normal ini diberikan ketika peserta itu sudah mencapai usia yang sudah ditetapkan di awal. Nah, pada tahap ini peserta itu mulai menerima manfaat secara rutin baik bulanan maupun sekaligus. Yang kedua ada pensiun dipercepat, di mana peserta dalam pensiun ini itu menerima manfaat ketika peserta itu berhenti kerja sebelum usia pensiun normal. Nah, pada kondisi ini itu peserta mendapat manfaat lebih cepat tetapi hanya mendapat penalti. Yang ketiga itu pensiun ditunda, di mana manfaatnya itu diberikan kepada peserta yang berhenti kerja lebih cepat tetapi manfaatnya tidak diberikan langsung saat itu juga. Jadi, dana yang selama ini udah disetorkan itu tetap dikelola dan dikembangkan oleh lembaga keuangan pensiun. Yang keempat, ada pensiun cacat, di mana pensiun ini itu diberikan ketika peserta mengalami cacat total atau kecelakaan yang menyebabkan dia itu tidak bisa bekerja lagi, sehingga manfaatnya itu harus diberikan saat itu juga. Harus ada bukti medis dan biasanya diberikan tanpa penalti. Yang terakhir, ada pensiun janda atau duda, di mana manfaat pensiun ini itu diberikan kepada ahli waris yang pesertanya itu udah meninggal dunia. Dan biasanya ahli waris itu menerima 60-70% dari manfaat yang harus diterima peserta. Mbak, dana pensiun ada nggak sih yang syariah? Ada dong, lanjut kita bahas. Seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya, dana pensiun syariah juga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan juga aturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Beberapa akad dalam dana pensiun syariah diantaranya: yang pertama ada akad hibah, di mana yang namanya hibah adalah pemberian hadiah tanpa syarat. Nah, di sini apabila uangnya sudah disetorkan kepada dana pensiun yang mengelola, maka uang tersebut sudah menjadi milik peserta yang diberikan dana pensiun tersebut. Yang kedua ada akad hibah bisyart, di mana di sini seperti hibah, tapi terdapat beberapa syarat. Misalnya, dana tersebut boleh dicairkan ketika sudah memasuki masa pensiun. Nah, yang ketiga ini ada akad hibah muqayyadah. Akad hibah muqayyadah ini seperti akad hibah bisyart, tapi di sini syaratnya lebih lengkap, seperti siapa yang boleh menerima, untuk apa dananya, dan kapan dananya tersebut boleh dicairkan. Selanjutnya ada akad wakalah. Jadi kalau akad wakalah itu kita melimpahkan kekuasaan kita untuk memberikan kesempatan bagi suatu lembaga mengelola dana pensiun itu sendiri, tetapi tidak dikasih imbalan, sehingga ini sangat jarang banget buat ditemuin. Oleh karena itu ada yang namanya akad wakalah bil ujrah.
ini tuh sama kayak akad wakalah sebelumnya. Tetapi lembaga yang diberikan kuasa ini diberikan upah atau imbalan berupa ujrah seperti imbalan dari hasil investasi yang telah dikelola oleh lembaga tersebut. Selanjutnya ada akad mudharabah. Jadi kalau akad mudharabah itu kerjasama antara sahibul mal di mana dia memiliki modal dan hal ini diambil perannya oleh lembaga dana pensiun dengan kerjasamanya bersama mudarib atau pengelola, yang mana hasilnya nanti akan digunakan untuk diberikan pada manfaat untuk peserta dari lembaga dana pensiun itu sendiri. Lalu yang terakhir ada akad ijarah. Jadi kalau ijarah itu sewa menyewa, di mana lembaga dana pensiun itu berperan sebagai penyewa yang dia akan menggunakan aset yang dia sewa untuk mengelola suatu usaha yang hasilnya digunakan untuk menambah manfaat bagi para peserta. Aku konvensional. Di sini aku mengikuti peraturan keuangan umum dari pemerintah. Aku syariah, kalau aku dengan prinsip syariah. Aku mengikuti pengawasan dari OJK. Kalau aku diawasi OJK dan DPS. Di sini tujuan utamaku hanya sebatas akumulasi finansial. Kalau aku untuk kemaslahatan umat. Aku memakai sistem bunga. Kalau aku dengan sistem nisbah atau bagi hasil. Aku menggunakan sistem denda yang berbunga. Kalau aku menggunakan sistem takzir. Instrumen investasi yang kugunakan sama dengan di konvensional, yaitu saham, reksadana, dan obligasi. Kalau aku dengan suku, reksadana syariah, dan emas. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu dana pensiun? Tahu dong, kan udah kamu jelasin. Nah, sekarang kita bilang ke anak kita biar dia mau daftar dana pensiun. Oke.